Faya ayuhal hadirun wal mustami'un al kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu pertanyaan yang seharusnya selalu hadir dalam benak kita setiap pagi ataupun petang. Apakah aku sudah siap jika hari ini adalah hari terakhirku? Bukan karena pesimis, tetapi karena sadar bahwa kematian tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan. Ia datang tanpa salam, tanpa kabar. Maka hanya orang-orang yang terus mempersiapkan bekalah yang akan tersenyum saat dijemput. Suatu ketika, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan yang sangat menggetarkan. Man dakhalal kubra bila zadin paka'an nama rakibal bahra bila sapinatin. Dinukil dari kitab Nasaihul Ibad Al-Maqalah Ar-Rabi'ah, makalah yang keempat. Barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, yaitu iman dan amal, maka ia bagaikan mengarungi samudra tanpa kapal. Lalu hadirin, kapal apakah yang akan menyelamatkan kita? Bukan kapal dari kayu ataupun juga kapal dari besi, melainkan kapal dari iman, takwa, dan juga amal soleh. Dan untuk mendapatkan kapal itu, kita butuh sebuah kompas. Kompas itu adalah doa. Doa yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah doa yang singkat namun syarat makna, yang mengubah cara pandang kita, baik itu terhadap kehidupan dan hidup, juga tentang kematian. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, Allahumma ij'alil hayah ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan atau kebebasan bagiku dari setiap keburukan. Doa ini luar biasa hadirin. Kita tidak meminta panjang umur semata, tetapi kita meminta agar setiap detik kehidupan yang Allah berikan benar-benar menjadi ziyadah, menjadi tambahan-tambahan kebaikan, bukan tambahan dosa, bukan tambahan kelalaian, bukan tambahan penyakit hati. Artinya apa hadirin? Seorang mukmin sejati tidak pernah rugi karena hidup lebih lama. Semakin lama ia hidup, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, karena setiap napasnya diisi dengan amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang kematian, kita sering takut mati. Tapi dalam doa ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memandang kematian sebagai rohatan, sebagai istirahat, sebagai ketenangan, pelepasan, kebebasan. Bebas dari keletihan menghadapi maksiat,
bebas dari tekanan dunia yang sering melalaikan, bebas dari rasa takut akan masa depan. Namun hadirin, perhatikan syaratnya. Kematian menjadi rohatan, menjadi ketenangan hanya jika kehidupan kita benar-benar diisi dengan kebaikan. Jika tidak, maka kematian justru bisa menjadi petaka. Na'udzubillahi min dzalik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwithi." Mayat di dalam kuburnya bagaikan orang yang tenggelam, yang terus memohon pertolongan. Maka doa Allahumma ij'alil hayah ziyadatan lana fi kulli khair, ini adalah doa persiapan agar kita tidak menjadi mayat yang tenggelam, tidak ketakutan. Sebaliknya kita ingin menjadi mayat yang tenang, yang disambut oleh malaikat dengan kabar gembira. Jangan takut, jangan bersedih. Selamat datang wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah yang kita harapkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana cara agar doa ini dikabulkan? Ada 3 langkah yang sederhana. Pertama, jadikan setiap pertambahan usia sebagai pertambahan kebaikan. Evaluasi, apakah 1 tahun terakhir ini sholatku lebih baik? Atau yang paling dekat kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Apakah puasa Ramadan mampu merubah menjadi orang yang lebih bertakwa, diampuni dosa? Patut kita tanyakan kepada diri. Apakah sedekahku lebih banyak? Sabarku lebih kuat? Jika tidak hadirin, maka usia kita justru menjadi bukti atas kelalaian kita. Yang kedua, siapkan kematian yang indah dengan membiasakan husnudzon kepada Allah. Ana inda dzonni abdi, aku sebagaimana yang disangkakan oleh hambaku. Yaitu bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berusaha memperbanyak istighfar. Karena istighfar membersihkan bekal perjalanan. Lalu yang ketiga hadirin, doakan diri sendiri dan orang lain. Dengan doa ini setiap selesai sholat, ulangi dan ulangi. Allahumma ij'alil haya ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kalaulah ini aku masih tetap dalam kehidupan dunia ini, senantiasa dijadikan sebagai penambah dan penambah kebaikan. Kalaulah ini tidak menjadi penambah kebaikan, maka kita minta, ya Allah, jadikan kematianku adalah tempat istirahat, menjadi istirahat dari segala macam keburukan. Hayati hidup dan hayati setiap kata. Rasakan bahwa kita sedang memohon kebaikan sejati. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita bayangkan sejenak. Andai saja malaikat al-maut Israel datang menjemput kita. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat ini. Dan kita telah membaca doa itu dengan penuh kesungguhan. Lalu kita isi hidup ini dengan kebaikan. Maka kematian yang datang bukanlah monster yang mengerikan, melainkan pintu menuju taman yang rindang,
Ia adalah rohatan. Ia adalah istirahat dari lelahnya dunia. Tapi sebaliknya hadirin, jika kita tidak mempersiapkan kapal iman, maka kematian adalah samudra gelap tanpa tepi, di mana mayat itu terus berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar kecuali amalnya yang buruk. Maka hadirin rahimakumullah, sudahkah kita membangun kapal kita hari ini? Atau kita masih sibuk menghiasi dermaga yang sebentar lagi akan ditinggalkan? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kematian yang indah tidak datang tiba-tiba. Ia adalah buah dari kehidupan yang indah. Maka jangan hanya berangan-angan ingin mati husnul khotimah, tetapi tidak pernah sholat malam, tidak pernah bersedekah, dan masih gemar menggunjing saudaranya sendiri atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Ciri-ciri orang yang doanya Allahumma ja'alil hayah ziyadatan lana dan selanjutnya dikabulkan, hidupnya berkah, walaupun sedikit hartanya ia merasa cukup dan selalu bersyukur. Setiap hari ada peningkatan ibadah, tidak stagnan, dan dia terus belajar dan memperbaiki diri. Lalu dia melihat kematian sebagai motivasi, bukan ketakutan buta. Ia tetap berusaha dan berdoa, lalu menyerahkan segalanya kepada Allah. Setidaknya kita bisa mempraktekkan hadirin secara sederhana. Kita mulai hari ini, bacalah doa tersebut setiap habis sholat fardu. Jadikan satu amalan kebaikan yang konsisten, misalnya sholat duha atau membaca Al-Quran setiap hari. Katakan kepada diri sendiri, usiaku berkurang hari ini, maka aku harus menambah kebaikan. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat menghayati ini dan kita berdoa, Allah anugerahkan kepada kita kehidupan yang penuh tambahan kebaikan dan juga kematian yang menjadi ketenangan dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu li qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.